dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Suster, Raden, juga Bapak Ibu sekalian, siap sedialah untuk melayani. Demikianlah pesan Yesus di dalam Injil hari ini, agar langsung dapat melayani bila Tuhan datang. Sikap waspada dimintanya. Ia mendorong untuk bertindak segera, jangan menunda-nunda. Sabda Allah yang akan kita dengar bersama pada hari ini sejalan dengan bahan-bahan yang akan kita renungkan pada hari ini. Kita nanti akan merenungkan guru sebagai panggilan hidup. Saya merasa bersyukur sekali ketika diminta oleh suster untuk memberikan materi pembinaan, bahwa karena disitulah kesempatan bagi saya untuk belajar. Semula saya pikir bahwa ada pekerjaan, ada profesi, ada panggilan, tetapi ternyata kita diajak untuk melihat pekerjaan kita, profesi kita bisa menjadi sebuah panggilan kalau kita sungguh-sungguh memberi hati. Inilah kiranya isi makna dari sabda Allah yang kita dengar bersama pada hari ini. Maka mari kita renungkan perjalanan hidup kita selama ini. Sudahkah kita melaksanakan tugas kita sebagai guru, sebagai pembina dengan segenap hati? Atau seringkali kita masih memikirkan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, maka lebih besar lagi yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus.
Sebab itu sebagaimana oleh satu pelanggaran semua orang mendapat penghukuman, pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang mendapat pembenaran utara Tuhan. Syukur kepada Allah. Masih ditambah refrain, ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Murid-muridnya, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu. Bahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Para saudara yang terkasih, ada ungkapan menunggu adalah pekerjaan yang paling Membosankan. Kenapa menunggu itu berat membosankan? Karena biasanya menunggu itu tanpa ada kepastian. Misalnya kalau kita hendak pergi ke satu tempat, lalu kemudian kita harus naik kendaraan umum, kita menunggulah supaya kendaraan itu penuh. Tidak ada kepastian kapan kendaraan itu penuh. Karena kita tunggu, kita lihat yang datang satu orang naik, dua orang naik, satu orang turun lagi.
dua orang naik lagi, satu orang turun lagi. Lalu kita berpikir kapanlah penuh mobil ini. Maka karena tidak ada kepastian, jadi menunggu menjadi sesuatu yang membosankan. Engkau bersabda, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dengarkanlah doa-doa permohonan yang kami aturkan kehadapan-Mu. Bagi hubungan gereja dan negara, ya Allah, semoga Allah Bapa memancarkan sinar cahayanya agar gereja dan negara dapat bekerja sama bantu-bantu dalam pembangunan masyarakat adil dan makmur merata. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas anugerah-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa untuk orang tua kami yang telah Kau beri hidup dan mencintai kami dengan tulus. Mohon berkatilah mereka dengan kesehatan, kebahagiaan, dan melimpah kasih sayang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang-orang yang menderita, ya Bapa, berkatilah mereka yang sedang menderita. Semoga mereka mampu melihat cahaya terang-Mu, sehingga mereka tetap berpengharapan kepada-Mu. Berikanlah mereka kelegaan, damai, dan sukacita. Semoga kami pula Engkau jadikan sebagai alat-Mu untuk menghibur mereka yang dirundung penderitaan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para Bapak Ibu Guru, ya Allah Bapa, sumber hidup panggilan. Kami bersyukur Tuhan atas panggilan hidup kami sebagai guru. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah kami para Bapak Ibu Guru agar selalu setia di dalam tugas-tugas panggilan kami, agar kami dapat tulus melayani anak-anak didik kami seturut kehendak Tuhan yang Maha Baik. Berkatilah pula budi pekerti kami, agar kami mampu mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak seturut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Bersama-sama kami akan mendalami panggilan yang Kau tanam di dalam hati kami masing-masing. Mohon rahmat-Mu untuk perjalanan hidup kami. Mohon berkat Tuhan bagi proses belajar mengajar di SMP Panti Budaya yang kami cintai ini. Mohon berkat Tuhan juga bagi kami semua. Semoga rahmat kasih Tuhan pada akhirnya semakin mendewasakan kami, mengasah kami untuk dapat menjadi pewarta kerajaan Allah yang sejati di dalam hidup kami. Mari kita hening sebentar, kita panjatkan doa-doa kita di dalam hati kita masing-masing. Doa yang kami haturkan kehadapan-Mu, karena kami percaya akan kuasa-Mu. Segala doa, pengharapan, kami haturkan kehadapan-Mu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin.
bagi kemuliaan-Mu. Ini bagi diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah persembahan yang kami bawa ke altar suci. Tanda cinta bakti kami, terimalah ya Bapa, terimalah. Kami bawa ke altar suci niat dan kesungguhan, berupa roti dan anggur tanpa, tubuh dan darah Kristus Tuhan. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil cinta kami. Ini bagi diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah persembahan yang kami bawa ke altar suci. Tanda cinta bakti kami, terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah persembahan yang kami bawa ke altar suci. Tanda cinta bakti kami, terimalah ya Bapa, terimalah. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi Allah, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan Allah. Hosana bagi Allah. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan yang dikurbankan bagi manusia,
manusia, Engkau menghapus dosa dunia. Mohon kasih, hadirlah Kau, Anak Domba Allah yang dikurbankan bagi manusia. Engkau menghapus dosa dunia. Mohon berilah kami Para saudara, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Dengan
serta keluarga kita di rumah senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para saudara, dengan demikian pengajian Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Hiduplah dalam damai Tuhan. Amin. Di sana sebentar kalau ya, Ustaz.